Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang cara mengakses service di dalam Kubernetes cluster. Seandainya aplikasi di pod kita butuh mengakses pod lain di service, bagaimana cara mengetahui IP address dari service tersebut? Nah, cara manualnya sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi, dengan kita membuat service terlebih dahulu, setelah itu kan nanti tahu IP-nya, nanti IP-nya kita masukkan ke dalam aplikasi kita secara manual. Nah, pertanyaannya ada nggak sih cara yang lebih otomatis gitu ya, dibanding kita harus bikin dulu, lihat IP-nya berapa, habis itu kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Nah, ada nggak sih cara yang lebih otomatis? Nah, sebenarnya ada. Jadi ada dua jenis caranya untuk mengakses service secara otomatis. Yang pertama menggunakan environment variable. Jadi nanti informasi detail dari service-nya akan dimasukkan ke dalam environment variable. Habis itu akan di export ke dalam tiap podnya. Nah, yang kedua menggunakan DNS. Jadi kita nggak perlu pusing tahu lokasinya di mana, cukup akses menggunakan DNS-nya, name servernya, nanti otomatis bisa mengakses si service-nya. Nah, contohnya kalau misalnya teman-teman pengen lihat environment variable di dalam podnya, ya sederhana sih, teman-teman cukup tambahkan environment gitu ya. Bukan tambahkan sih, gunakan perintah environment. Ini ya environment di Unix lah ya. Kalau misalnya di laptop saya gitu ya, saya ketikkan environment, ini keluar semua environment-nya ya. Kalau misalnya teman-teman nanti masuk juga bisa ke container, terus ketikkan environment, lalu akan keluar semua environment-nya. Nah, di sana ada informasi service-nya. Nah, kita akan coba, jadi kita akan kubectl create lagi example yang tadi ya, service nginx YAML. Selesai. Nah, kita akan coba masuk ke curl. Setelah itu kita lihat environment yang ada di dalamnya. Kita tunggu sampai berjalan, agak sedikit lama. Masih container creating. Jadi intinya environment variable itu untuk menampilkan semua environment variabelnya. Agak sedikit lama. Nah, kita masuk kubectl exec min it, namanya curl tadi ya, minus bin sh, contohnya kita masuk dulu, terus teman-teman bisa ngetikkan environment, enter, nah keluar semua. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan ada si service-nya. Jadi kan sebelumnya ada service yang namanya nginx service. Nah, di sini ada environment variable namanya nginx service ya. Lalu di sini ada service host. Jadi selalu diawali dengan nama service-nya, nginx service uppercase semua. Lalu diakhiri dengan service host-nya. Ini berarti host-nya. Lalu di sini ada nginx service port, atau biar lebih enak agak pusing ya. Saya clear dulu environment, saya grab nginx service. Nah, ini keluar semua. Nah, di sini. Ini service host, ini service port. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu. Jadi cukup service host dan service port. Jadi di aplikasi teman-teman cukup kalau pengen nembak ke nginx service, cukup menggunakan hostnya yang ini atau portnya yang ini. Jadi bisa langsung. Jadi teman-teman nggak perlu mikir lagi, oke, IP-nya berapa ya, cek dulu IP-nya, itu nggak perlu. Cukup teman-teman gunakan environment variable yang ada di sini dan ada di sini. Nah, selain menggunakan environment variable, ada yang lebih mudah juga, yaitu menggunakan DNS. Jadi saat teman-teman membuat service, itu akan selalu dibuatkan DNS-nya untuk service tersebut. Nah, seperti apa? Jadi, teman-teman bisa menggunakan di sini nama service-nya, titik nama namespace-nya, terus tambahkan titik svc atau istilahnya service, titik cluster, titik lokal. Contohnya kalau yang sebelumnya berarti kita bikinnya
Nginx service, terus nama namespace-nya misalnya default, habis itu svc cluster lokal. Jadi saya di sini cukup curl http nginx service titik default titik spc ya, cluster titik lokal, terus portnya 8080. Cuma kalau di sini teman-teman berarti harus tahu ya portnya 8080, atau bisa menggunakan environment variable yang di sini untuk portnya. Nah, hasilnya keluar. Jadi teman-teman cukup menggunakan Nginx service, ini nama service-nya apa, terus ini default, nama namespace-nya, terus svc, cluster lokal, terus ini portnya. Jadi seperti ini. Jadi ini ngakses service secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu tahu dulu IP-nya berapa sih gitu ya. Teman-teman cukup langsung menggunakan ini, Nginx service, nama namespace, service lokal, cluster lokal. Jadi itu dua cara untuk mengakses service secara otomatis tanpa teman-teman harus manual lagi mengecek IP-nya apa, lalu baru masukkannya. Jadi yang pertama menggunakan environment variable, yang kedua menggunakan DNS. Nah, gimana kalau pengen teman-teman melihat semua endpoint? Itu ada perintahnya kubectl get endpoints. Ini saya exit dulu. Jadi kubectl get endpoints. Nah, ini keluar Nginx service, endpoint-nya di mana? Ada banyak ya IP-nya. Ini Kubernetes, ini endpoint-nya. Ini kalau saya sih lebih sukanya tetap menggunakan ini, menggunakan apa? DNS, karena DNS-nya lebih nggak pusing. Karena kan teman-teman kalau Nginx service itu kan IP-nya akan, saat bikin service IP-nya kan akan selalu statik ya, nggak akan pernah berubah. Tapi kalau teman-teman delete, habis itu create ulang, itu bisa saja berubah IP-nya. Tapi kalau menggunakan naming service seperti ini, ya DNS, itu udah pasti nama service-nya nggak akan berubah ya, kecuali teman-teman ngerubah nama service-nya dari Nginx service jadi Nginx 2 service, ya itu otomatis berubah. Tapi kalau nama service-nya nggak berubah, walaupun IP-nya berubah, tapi untuk DNS-nya ini akan selalu sama. Jadi saran saya lebih baik menggunakan DNS ini, nama DNS-nya. Next, kita akan bahas tentang external service.